bayangan di balik sungai lembu. Kadang, yang paling kita percaya justru yang paling pandai menyembunyikan dosa. Kabut menutup seluruh perkampungan Sungai Lembu pagi itu. Desa kecil di tepian sungai besar Kalimantan itu seperti terbungkus diam, hanya suara air beradu di bebatuan yang terdengar. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk, dan dari jauh terdengar suara burung enggang memecah langit yang kelabu. Di beranda rumah kayu tua yang catnya sudah pudar, Ardan duduk memandangi sungai. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin sejak lama. Ia menatap kosong, seolah ada sesuatu di balik kabut yang memanggil namanya. Sudah 3 hari sejak Lestari, istrinya, pergi tanpa jejak. Awalnya ia kira hanya ke rumah ibunya di kampung sebelah. Tapi hari demi hari berlalu, tak ada kabar, hanya desas-desus yang mulai membuatnya resah. Katanya, malam-malam Lestari sering ke rumah Pak Dewa. Bisik seorang tetangga pada istrinya di warung kopi. Entah ngapain, tapi nggak pantas perempuan sendirian datang malam-malam. Nama Pak Dewa membuat dada Ardan sesak. Lelaki parubaya itu juragan kayu paling kaya di kampung mereka. Ramah, dermawan, tapi semua orang tahu, tak ada kebaikan tanpa maksud di baliknya. Ardan menepis pikiran buruk. Gak mungkin Lestari seperti itu, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi malam ketiga sejak kepergian istrinya, ketika ia berbaring sendirian di kamar, ia mendengar sesuatu dari dapur, suara langkah kaki pelan, diikuti pintu kayu berderi terbuka, lalu tertutup lagi. Saat ia periksa, tak ada siapa-siapa. Paginya, ia menemukan selendang putih milik Lestari di bawah ranjang. Basah, berbau lumpur sungai. Di ujungnya ada noda merah samar. Hatinya mencelos. Hari keempat, Ardan memutuskan pergi ke rumah Pak Dewa. Rumah itu besar, berdinding papan tebal yang dicat baru. Di depannya berdiri mobil hitam, satu-satunya di kampung. Ia mengetuk pelan. Pak Dewa, pagi, sapa Ardan menahan nada tegang. Lestari, istri saya, sempat Bapak lihat? Pak Dewa menatap Ardan lama, lalu tersenyum. Ah, Lestari, gadis baik. Dia sempat ke sini beberapa kali bantu urus berkas kayu saya. Tapi sudah lama tidak datang, dan... Matanya teduh tapi terlalu tenang, tenang yang membuat Ardan gelisah. Malamnya, Ardan tidak bisa tidur. Suara jangkrik seperti lenyap, berganti gemuruh sungai. Ia berjalan ke tepi air, membawa lampu minyak. Kabut tebal menggantung, dan di seberang sungai samar-samar terlihat sosok perempuan berbaju putih berdiri diam, menatap ke arahnya. Ia memanggil. Lestari? Sosok itu tidak menjawab, hanya perlahan berbalik dan berjalan masuk ke dalam kabut. Ardan mencoba mengejar, tapi kakinya tersandung akar pohon, lampu jatuh ke air. Api padam, gelap total. Saat ia meraba tanah, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lembek, kain basah yang sama seperti selendang yang ia temukan di rumah. Ia pulang dengan tubuh menggigil, antara takut dan bingung. Di rumah, ia menyalakan lampu dan menemukan di meja ruang tamu sebuah surat basah. Tulisan tangannya mengenalinya, tulisan Lestari. Maafkan aku, dan aku tak bisa jujur padamu. Jika kau temukan surat ini, mungkin aku sudah tidak ada. Jangan cari aku di sungai, karena sungai menyimpan yang tak seharusnya dibuka. Ardan hampir tak bisa bernapas. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin percaya bahwa istrinya hanya kabur, tapi kata-kata itu terasa seperti perpisahan dari dunia lain. Keesokan harinya, ia menemui Kiai Gani, tetua kampung yang dikenal bijak. Kiai, saya takut sesuatu terjadi pada Lestari. Kau lihat tanda-tanda apa? Tanya Kiai Gani. Selendangnya basah, surat aneh, dan saya melihat sosok perempuan di seberang sungai. Kiai Gani memejamkan mata, lalu berkata pelan. Sungai Lembu itu bukan sungai biasa, dan dulu di sana pernah ada perempuan yang bunuh diri karena diselingkuhi. Konon arwahnya kerap menampakkan diri pada orang yang bernasib sama. Ardan menelan ludah. Maksud Kiai, Lestari? Belum tentu. Tapi jangan menantang arwah sungai. Kalau kau ingin tahu kebenaran, datanglah saat kabut paling tebal. Sungai akan berbicara pada yang siap mendengar. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Ardan menunggu di tepi sungai, membawa lampu dan selendang Lestari. Udara dingin menusuk tulang.
Dari tengah sungai terdengar suara lirih, seperti bisikan. Dan, suara itu membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia menatap ke arah suara, dan di sana, di antara kabut, muncul Lestari, basah kuyup, wajahnya pucat. Ia berdiri di atas air, tapi langkahnya seolah nyata. "Kenapa kau pergi, Lestari?" seru Ardan. "Aku tak bisa kembali, dan aku hanya ingin kau tahu kebenarannya." "Kebenaran apa?" Lestari menatap ke arah hutan di belakang rumah Pak Dewa. Di sana, ada sesuatu yang disembunyikan. Ardan berlari ke arah hutan. Di bawah cahaya bulan yang temaram, ia menemukan sumur tua di belakang gudang kayu Pak Dewa. Ia menyalakan lampu dan menatap ke dalam. Airnya hitam, tapi di bawahnya terlihat sesuatu berkilat. Ia menurunkan ember dan menariknya pelan. Yang muncul bukan air, tapi cincin kawin Lestari. Ia hampir pingsan. Suara dari belakang membuatnya menoleh. Pak Dewa berdiri di sana, memegang parang. "Kau tidak seharusnya ke sini, dan apa yang kau lakukan sama Lestari?" bentak Ardan. "Dia memilih jalan sendiri. Aku hanya membantu menutupinya." Pak Dewa melangkah maju, tapi tiba-tiba tanah di sekitar sumur retak. Dari bawah muncul bau busuk dan angin dingin yang menusuk. Suara perempuan menangis terdengar, nyata dan dekat. Pak Dewa mundur, wajahnya panik. "Ampuni aku," gumamnya, lalu terjatuh ke tanah. Ardan melihat dari sela kabut, tangan perempuan keluar dari sumur, menarik tubuh Pak Dewa ke dalam. Jeritannya menggema, lalu lenyap bersama riuh air. Ardan berlari menjauh. Di tepi hutan ia menatap langit yang mulai terang, matanya basah. Di tanah tergeletak selendang Lestari, kering, bersih, seolah baru dijemur. Keesokan paginya warga menemukan sumur itu tertutup sendiri oleh tanah longsor. Pak Dewa dinyatakan hilang. Ardan tak menceritakan apapun pada siapapun. Ia hanya duduk di tepi sungai setiap sore, menatap aliran air yang membawa daun-daun mati. Beberapa bulan kemudian, seorang pekerja menemukan kotak kayu di dasar gudang Pak Dewa. Di dalamnya ada tumpukan surat cinta. Semuanya ditulis oleh Lestari, tapi alamatnya untuk Ardan. Di setiap surat, Lestari menceritakan betapa ia takut, betapa ia merasa terperangkap, dan bahwa Pak Dewa mengancam akan membunuhnya jika ia bicara. Di surat terakhir tertulis, "Jika aku tak kembali, mungkin sungai akan menjagaku. Maafkan aku, dan aku tak pernah berselingkuh. Aku hanya berusaha menyelamatkanmu." Ardan menatap surat itu lama. Air matanya jatuh di atas kertas yang sudah kusam. Lalu dari arah sungai terdengar suara lirih, lembut, seperti suara yang dulu sering membangunkannya pagi-pagi. "Terima kasih," dan ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan kabut yang perlahan hilang tertiup angin. "Ardan, tolong, jelaskan semuanya." Ardan berdiri. Di tepi sungai, kabut tipis menari. Dan di sana, berdiri dua sosok perempuan. Yang satu Lestari, yang lain, lebih muda, berwajah mirip. Ia tertegun. "Siapa itu?" Lestari tersenyum lembut. "Itu anakku, anak kita." Jantung Ardan berdegup keras. "Anak kita?" "Aku hamil, dan, sebelum semuanya terjadi, aku ingin memberitahumu, tapi Pak Dewa tahu. Ia ancam akan bunuh kita berdua kalau aku jujur. Aku sembunyikan bayi itu, menitipkannya pada seseorang di kota." Kabut menipis. Sosok perempuan muda itu menunduk, lalu memudar perlahan. Lestari menatap Ardan dengan mata berkaca-kaca. "Bayi itu hidup, dan tapi darahnya bercampur, bukan hanya dari kita." Ardan menggigil. "Apa maksudmu?" "Pak Dewa memaksaku, dan aku tak kuat. Aku ingin bunuh diri, tapi Sungai Lembu lebih dulu memelukku. Ia simpan jiwaku agar kebenaran suatu hari bisa kau temukan." Sebelum Ardan sempat bicara, suara keras terdengar dari rumah. Ia berlari masuk, Reno berdiri di ruang tamu, memegang foto lama. Foto Ardan dan Lestari di hari pernikahan mereka. Di belakang foto itu tertulis tangan kecil. "Untuk ayah, dari Lestari." Reno menatap Ardan dengan mata gemetar. "Pak, ibu saya bernama Lestari."
Tapi ibu meninggal waktu saya bayi. Ayah saya bilang dia bunuh diri karena laki-laki lain. Ardan terdiam. Segalanya runtuh di kepalanya. Berarti, kau? Saya anak Lestari, potong Reno lirih, dan Pak Dewa. Udara seperti berhenti. Lampu minyak bergetar, api nyaris padam. Di luar, suara air sungai terdengar makin deras, seperti ratusan bisikan berbaur menjadi satu. Ardan menunduk, air matanya jatuh. Jadi, kau anaknya Lestari dan Pak Dewa. Reno memeluk kepalanya. Saya cuma ingin tahu kebenaran. Tapi kenapa? Kenapa semuanya begitu kelam? Ardan berjalan pelan mendekati Reno. Kau tidak salah, nak. Kau hanya lahir dari dosa orang lain, tapi itu bukan pilihanmu. Tiba-tiba rumah bergetar ringan, jendela berderak. Dari arah sungai terdengar jeritan panjang, suara perempuan. Reno berlari keluar, Ardan mengejarnya. Di tepi sungai, kabut menggulung cepat seperti pusaran. Di tengahnya muncul bayangan Lestari, kali ini tersenyum damai. Terima kasih, Dan. Kau sudah temukan anakku. Reno mematung, menatap sosok itu. Ibu? Sosok Lestari tersenyum. Kau bukan kutukan, nak. Kau penebus. Cahaya lembut muncul dari sungai, menyelimuti mereka. Lestari perlahan menghilang, menyisakan aroma bunga melati yang terbawa angin. Kabut pun lenyap, dan malam terasa begitu tenang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ardan dan Reno menutup sumur tua di belakang gudang Pak Dewa dengan batu dan doa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi sejak saat itu kampung Sungai Lembu tak lagi diselimuti kabut tebal. Reno memutuskan tinggal di kampung, membantu Ardan mengelola kebun dan memperbaiki perahu. Hubungan mereka perlahan menjadi seperti ayah dan anak, meski tak sedara sepenuhnya, tapi terikat oleh luka yang sama. Suatu sore, Ardan duduk di tepi sungai, menatap air yang berkilau diterpa matahari senja. Reno datang membawa 2 cangkir kopi. Pak, kadang saya masih dengar suara perempuan memanggil dari sungai. Jangan takut, jawab Ardan sambil tersenyum. Itu bukan arwah jahat. Itu suara seseorang yang akhirnya tenang. Reno menatap sungai, lalu berkata pelan. Kalau suatu hari saya punya anak, saya akan beri nama dia Lestari. Ardan menatapnya, lalu menepuk pundaknya. Itu nama yang indah. Nama yang dulu lahir dari cinta, meski tertutup kabut dosa. Mereka berdua terdiam lama, menikmati suara alam yang tenang. Angin berhembus lembut, membawa suara samar, seperti tawa perempuan yang datang dari jauh, dari balik kabut masa lalu. Dan di permukaan air, sekelebat bayangan perempuan bergaun putih menari sesaat sebelum menghilang sepenuhnya, meninggalkan hanya ria air kecil yang berputar pelan. Epilog. Beberapa tahun kemudian, Sungai Lembu berubah menjadi desa wisata kecil. Banyak orang datang untuk memancing dan menikmati ketenangan sungai yang dulu dikenal angker. Tak ada yang tahu kisah sebenarnya, kecuali Ardan dan Reno. Di pinggir sungai, mereka membangun batu kecil bertuliskan, untuk yang pernah tersesat oleh cinta, semoga sungai ini memelukmu dengan damai. Setiap sore, Ardan menyalakan dupa kecil di batu itu. Ia tidak lagi menunggu siapapun. Ia hanya tersenyum ketika angin membawa aroma melati, tanda bahwa Lestari datang berkunjung, meski hanya sebentar. Kadang, cinta tidak berakhir dengan setia. Tapi keikhlasan bisa menyembuhkan yang bahkan maut pun tak mampu pisahkan.